Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 3. Marilah kita kembali mengingat lagi tentang pelajaran fikih, yang mana dalam pelajaran fikih ini di semester genap, yaitu mulai dari halaman dan bab yang pertama, yaitu pada halaman 6 yang dimulai daripada uraian materi tentang kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih dalam kelas 3 ini kita hanya menunjukkan beberapa halaman yang telah saya jelaskan. Kenapa begitu? Banyak penjelasan di dalam keterangan video ini karena banyak yang tidak melihat di buku kita masing-masing di rumah. Maka nanti kalau ada tugas dan ulangan apa yang telah ditugaskan oleh Pak Guru masing-masing, kita akan melihat di buku. Sedangkan hanya di keterangan, banyak yang tidak melihat di buku. Makanya hanya saya tunjukkan dalam halaman buku yang ada dalam LKS ini. Uraian yang pertama, masalah kaidah usul fikih ini yaitu bersumber kepada 1. Al-Quran, yang 2. As-Sunnah atau hadis, yang 3 itu masalah ijma, yang nomor 4 masalah akal dan pikiran, yang nomor 5 adalah perkataan daripada sahabat. Yang dikatakan sahabat itu sahabat yang 4 maksudnya, yaitu Khulafair Rasyidin. Itu semuanya yang disebut itu merupakan kaidah usul fikih. Itu sumbernya daripada kaidah usul fikih itu, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma, akal dan pikiran, dan perkataan sahabat-sahabat Nabi yang 4 itu. Itu sumbernya. Masalah uraian berikutnya pada halaman 9, yaitu masalah bentuk-bentuk amar. Amar itu adalah suatu perintah yang wajib pada asalnya. Sedangkan perintah itu banyak yang bukan wajib, cuma asalnya itu asal perintah wajib. Nah, perintah yang wajib ini kalau dalam bahasa Arab diharapkan. Jadi kebalikan daripada an-nahyu. Bentuk-bentuk yang amar itu melalui yang nomor 1 fi'il amar, fi'il mudhari', fi'il madhi, pengganti fi'il atau yang dikatakan masdar, dan isim fi'il. Ini pada halaman 9 sampai halaman 11 itu. Maka nanti kita apabila ada tugas tinggal melihat di halaman buku LKS yang telah kita pegang bersama. Karena kalau banyak keterangan nanti ada tugas tetap ngambil di buku. Lain dengan rumus-rumus matematika dan rumus-rumus umum. Tanpa keterangan itu tidak mengerti. Tapi kalau rumus-rumus seperti ini apabila melihat di buku, insya Allah kita mengetahui dan kita paham. Nah, inilah yang bentuk-bentuk amar yang merupakan sumber dan bentuknya itu melalui fi'il amar, melalui fi'il mudhari', melalui fi'il madhi, melalui isim fi'il atau masdar dan lain sebagainya. Tinggal lihat di buku kita masing-masing kalau nanti ada petunjuk tugas dan bahkan
untuk mengirim tugas itu setelah nilainya merah nanti bingung. Sampai sekarang masih belum ada yang mengulang tentang masalah nilai yang merah tersebut. Contoh-contoh kaidah amar yang berbentuk wajib pada halaman 10 itu ada perkataan al-aslu fil amri lil wujubi. Ini mulai nomor 1 sampai nomor 9 itu tentang masalah wajib. Nah ini yang menjelaskan masalah wajib yang berbentuk yang berbentuk amar itu. Jadi yang 9 itu tidak wajib semuanya, cuma pada asalnya masalah wajib. Cuma bentuk-bentuknya banyak yang tidak wajib. Ini tinggal lihat di buku kita masing-masing. Ini saya tunjukkan halamannya. Maka nanti kalau ada tugas untuk mengerjakan tentang soal-soal yang di LKS atau ada ulangan harian yang ditunjukkan Pak Guru, hanya melihat di buku kita masing-masing. Sudah melihat di buku masing-masing itu banyak yang salah, kan kaget atau kagum untuk tugas-tugas yang salah cara mengerjakan itu, karena tinggal melihat di buku kita. Akhirnya nilainya rendah, nanti nilainya merah, bingung sendiri. Makanya saya tunjukkan daripada apa yang telah ada dalam halaman buku LKS yang kita pegang bersama itu. Inilah diantara yang rumus wajib itu. Nah, bentuk-bentuknya wajib ini yang nomor 1 sampai nomor 9 ini kita lihat ayatnya lengkap, hadisnya lengkap, hanya tinggal kelengkapan melihat dan sinau dan teliti di dalam halaman buku ini. Nah, inilah saya tunjukkan kepada kelas 3, khususnya kepada kelas IBS dan kelas IPA 6 yang merupakan mempunyai kewajiban pelajaran fikih ini. Inilah saya tunjukkan masalah itu. Berikutnya, kebalikan daripada wajib atau kebalikan daripada amar yang dikatakan nahyu atau nahi, larangan. Larangan itu menunjukkan keharaman. Jadi kalau bicara di Arab Saudi itu kadang-kadang mau beli apa kalau tidak dikasih haram, haram, haram katanya orang Arab itu. Biasanya kalau beli barang harganya 10 ditawar 5, itu katanya yang jual itu haram begitu. Itu berarti kan tidak boleh. Ini kebalikan daripada amar tersebut. Maka amar atau yang disebut nahyu, larangan, itu pada halaman 15 itu sampai halaman insyaallah halaman 21. Lah ini diantaranya kita, marilah kita sinau, marilah kita buka buku masing-masing, karena bukunya sudah diberikan, tinggal ngambil. Sudah minggu yang lalu itu sudah diumumkan bukunya di perpus itu. Semua buku yang pelajaran sudah tersedia semuanya. Nah, inilah saya tunjukkan tentang masalah nahi dan amar tersebut. Ini diantaranya nanti kalau sudah saya tunjukkan seperti ini ada tugas. Nah, tugas itu banyak yang tidak mengumpulkan. Setelah tidak ada nilainya di rapotnya bingung. Pak, saya minta tugas. Pak, saya minta.
Makanya ini urusan Pak Usman tentang masalah kepanitiaan dalam ujian kelas 3 itu. Melalui Pak Guru tidak melayani nanti masalah tugas-tugas yang seperti itu untuk mengulang kembali. Karena yang menangani Pak Usman, Pak Ilham, dan guru-guru yang ada dalam tugas tersebut. Inilah saya tunjukkan masalah amar dan nahi mulai halaman yang saya sebutkan tadi sampai halaman terakhir 21 ini. Makanya soal-soal di LKS-nya tidak keluar daripada halaman yang pertama sampai halaman 21 itu. Makanya nanti tugas yang dikirim itu banyak yang salah, padahal itu lihat buku. Maka buku yang ada di LKS itu mari kita tunjukkan sinau sendiri di rumah kita masing-masing. Karena dalam pelajaran ini, pelajaran jarak jauh tidak tatap muka seperti ini, kita repot untuk tanya jawab. Andaikan tatap muka kan bisa tanya jawab dengan saya di kelas, atau bisa bermusyawarah kamu sendiri di kelas apabila tidak mengerti dan tidak paham tentang hukum yang ada dalam ilmu fikih ini, bisa tanyakan langsung kepada saya. Karena kalau rumus dan melaksanakan fikih ini berkaitan dengan masalah haram dan halal, masalah dosa dan pahala, lain dengan pelajaran-pelajaran umum tersebut. Maka itulah saya tunjukkan kepada kelas 3 ini, khususnya kelas IBS dan IPA 6 yang mempunyai pelajaran fikih itu. Maka selamat berbelajar, selamat sinau. Apabila nanti ada tugas, kerjakan yang dan kirim ke saya tugas itu untuk mengisi nilai rapot yang akan kita berikan tugas di hari-hari berikutnya. Sekian dulu, marilah kita belajar di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.